Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata man yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus pendakwah kita malam hari ini Gus Imam Syajarah bin Kiai Hadi, serta para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, Bapak Wakil Bupati, jajaran Forkombinda, Bapak Camat, Bapak Lurah, RT RW yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Dusun Godong Jati, Ndonganti, Desa Bancirejo, napa? Plandirejo. Oh, Plandirejo, Kecamatan napa, Pak? Pelumpang. Yang saya banggakan, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat Tuban rahimakumullah. Beli gorengan bakule perawan, perawane ayu bokonge lemu. Hai orang Tuban yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Bagaimana saya tidak jatuh cinta? Sudah jam 11, Anda masih duduk di sini menunggu sang kekasih tercinta. Dan akhirnya setelah ditunda 1 minggu, malam hari ini kita bersua atas nama cinta. Maka saya katakan, cintaku padamu memang tidak seindah surat cinta untuk Setarlah, tapi yakinlah cintaku padamu lillahi ta'ala. Saya akan semakin cinta kalau kopinya cepat datangnya. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya mendengar di daerah sini banyak mutakhorrijin atau alumni dari Pondok Pesantren Al-Mujahadah Lempuyangan. Salah satu kesuksesan seseorang dalam menuntut ilmu itu tentunya dibimbing oleh para masyayikh atau para guru. Maka kenapa dikatakan al ilmu bila syaikhin fasyaihuhu syaitan? Ilmu tanpa guru, gurunya adalah setan. Kalau sampai salah milih guru, gurunya adalah mbahnya setan. Kalau kopinya telat, panitianya cucunya setan. Salah satu perintah kewajiban mengikuti guru atau menanyakan segala sesuatunya kepada guru, tentunya firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli dzikir ketika kamu tidak mengetahui sebuah persoalan. Makanya orang-orang dahulu kalau punya persoalan itu sowannya kepada kiai, minta didoakan, minta dinasihati. Beda kalau orang sekarang ketemu kiai, tidak minta didoakan, tidak minta dinasihati, tapi minta barokah selfie. Kenapa? Karena kiainya ganteng sekali, walaupun belum ada kopi.
Saya mau cerita bagaimana kemudian di Lempuyangan ada banyak masayikh yang luar biasa. Salah satunya adalah pengasuh pondok pesantren atau pendiri pondok pesantren Al-Mujahadah, Simbah Kiai Ahmad Dardiri, yang merupakan adik kandung dari Bahadi. Abah Hadi itu bapaknya Gus Jaroh, punya adik namanya Mbah Dardiri. Nah, saya mau cerita Bapak Ibu, betapa kemudian kiai-kiai Nahdlatul Ulama itu luar biasa. Satu ketika Mbah Dardiri tidur di ruang tamu, ada maling datang masuk ke dalam rumah. Simbah Kiai sedang tidur ayam. Jadi mohon maaf, setengah turu setengah melek, setengah sare setengah melek. Kenapa? Ya karena belum minum kopi tadi itu. Saya pikir saya datang malam sudah telat, ternyata lebih telat kopinya. Dan akhirnya datang juga. Setelah ditunggu lama ternyata cangkirnya kecil banget. Ini menandakan panitianya kecil anggarannya. Rambutnya gondrong cah iki. Iki cah kirang yo melu salaman barang iki yo ngopo. Lah iki yo aneh meneh, degane siji sedotane sakmene mbahane iki goblok iki lho. Iki sedotan apa nggih ganjel cangkem ya. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, Mbah Dardiri ini sedang tidur, ada maling datang, pengen mencuri di rumahnya Mbah Kiai. Padahal Mbah Kiai Ahmad Dardiri ini mohon maaf, sedang setengah tidur. Saku kanannya beliau dirogoh sama maling. Ternyata malingnya salah. Duitnya Mbah Dardiri bukan berada di saku kanan, tetapi di saku kiri. Sehingga apa? Malingnya keluar dengan penuh kekecewaan hatinya karena tidak mendapatkan apa yang ingin dicurinya. Begitu malingnya pulang keluar dari rumah, dipanggil sama Mbah Kiai. Iki cah iki ngopo meneh? Kebelet nguyuh, ya Allah. Iki sing nguyuh putune apa mbahne? Kayaknya cucunya untuk modus mbahnya. Ya maklum wis tuwa kelepe jebol. Niku mungkin lak nguyuh mesti unine piyoh. Begitu malingnya keluar, Simbah Kiai bangun. Malingnya dipanggil. Maling, salah. Duite ning kene iki lho. Kemudian apa yang terjadi? Malingnya dipanggil, justru dikasih uang oleh Mbah Kiai. Ketika Mbah Kiai ditanya, Mbah Kiai kok malah dikasih uang, kenapa malingnya? Kasihan kalau sampai malingnya pulang dengan penuh kekecewaan. Ini Kiai. Beda dengan Bapak Ibu masyarakat Pelandirejo. Ono Kiai munggah panggung nganggo kacamata, pakai tongkat, pakai blangkon. Langsung dirasani, wow, si buta dari gua hantu. Apa Bu? Oh, ini cepet banget mesti cewek aja iki. Masa nguyuh cepet biyangan iki lho. Kok sing bayi ora nyewoki. Nah, artinya apa? Bahwa kemudian saya sebagai santri NU itu bersyukur. Begitu banyak suri tauladan, begitu banyak contoh akhlak Nabi Muhammad SAW yang kita tidak bisa melihatnya secara langsung itu dilakukan oleh Nabi, tapi dilakukan oleh ulama dan kiai yang merupakan pewaris para nabi. Sehingga kemudian apa?
senantiasa keimanan, keislaman kita bisa terjaga. Kenapa? Karena begitu banyaknya al ulama alladzina hum warasatul anbiya. Maka ketika Imam Al-Ghazali mengatakan berbicara tentang nasab, sarafun nasabi min salasi jihatin. Nasab itu bisa dilihat dari 3 sisi. Yang pertama, kita kok meneh yo ngopo cah iki. Kowe ngopo meneh, Kang? Saya itu tidak pernah minum air kemasan, baik yang bongso soft drink apalagi soft tech, itu enggak ada saya. Nyonggi imbah iki, Mbah tangkap Mbah. Tangkap Mbah ya. Awas. Pinter mantan copet kita ini. Kenapa saya kasih yang kurus? Karena sampingnya gemuknya. Ya Allah. Yang kita hadrohnya. Mbak copet. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, disinilah kemudian saya bangga jadi santri NU. Karena sebagaimana namanya Nahdhah, perkumpulan. Dan ini bukan sembarang perkumpulan, tapi perkumpulan para ulama dan kiai. Begitu banyak suri tauladan, akhlaknya Nabi yang kita terlalu jauh dengan Nabi. Kenapa? Karena terlalu banyaknya kemaksiatan dan dosa yang kita lakukan. Ternyata apa? Allah menjembatani kita dari Nabi dengan wasilah para kiai. Sehingga apa? Risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad bisa terjaga sampai kita atas jasa para ulama dan kiai. Saya punya banyak sekian cerita bagaimana kemudian kiai-kiai kita menunjukkan akhlaknya yang luar biasa. Bukankah Islam itu hadir dengan 2 risalah? Yang pertama adalah rahmat, yang kedua adalah akhlak. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Di Imogiri, Jogja bagian selatan, itu ada wali Allah namanya Mbah Marzuki. Tapi mohon maaf, kita bisa mengatakan orang itu wali karena masyhur, guru-guru kita mengatakan itu wali. Beda dengan zaman sekarang, baru viral di TikTok sudah disebut wali. Contohnya Joko Kendil. Baru terkenal viral di TikTok gara-gara kemana-mana keliling Jawa jalan katanya naik macan putih, sudah dikatakan wali. Padahal kalau mau jadi wali ukurannya terkenal, tentunya banyak wali yang lahir dari TikTok. Contohnya Ganjel atau yang paling baru, begitu sulit lupakan silit. Malah tenan katanya anak buah Samsudin gitu. Padahal dikatakan la ya'riful wali illal wali. Nah, Mbah Marzuki ini nyuwun saya cerita sing enteng-enteng mawon supaya jenengan ngelakoni contoh sangka kiai niku gampang banget. Mbah Marzuki ini nerima tamu Bapak Ibu. Tangannya digigit nyamuk. Tolong lihat jari saya, jangan lihat cincin saya. Pamer, copot, isin. Muga-muga ketinggalan, tak nggu meneh. Pengajian amplopnya tipis, kelangan cincin aku. Tangan beliau digigit nyamuk Pak. Begitu digigit nyamuk, cuman diliatin saja sama Mbah Kiai. Begitu nyamuknya kenyang, warnanya merah, dipukul. Tapi yang ditamplek bukan nyamuknya, samping nyamuknya. Akhirnya apa yang terjadi? Nyamuknya terbang. Para tamu bertanya, Mbah Yai, kenapa yang Anda pukul bukan nyamuknya tapi sampingnya? Apa jawaban Mbah Yai Marzuki? Kalau yang saya pukul nyamuknya, niatku donor darah mubadir. Jadi kiai itu digigit nyamuk, niatnya donor darah. Coba, bagaimana kemudian para kiai itu menjaga akhlaknya? Maka Bapak Ibu yang saya muliakan,
Disitulah kemudian kita perlu memahami apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Muhtad Al-Mughni. Ketika beliau membagi sarafun nasabi min salasi jihadin, beliau membagi nasab itu dalam 3 hal. Yang pertama, al-intiha ila syajarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala yu'adilahu syai'un. Nasab yang langsung terhubung kepada baginda Nabi melalui Siti Fatimah dan Sayyidina Ali, yang kemudian melahirkan Hasan dan Husain, yang mohon maaf zuriyahnya yang kita kenal dengan Ahlul Bait, para habaib syarifah sayyid sampai hari ini. Maka nyuwun saya, Ahlul Baitil Mustafa Tuhuri ini adalah merupakan cara Allah untuk menjaga syiarnya Nabi sampai kepada kita terjamin. Dengan cara apa? Melahirkan orang-orang yang merupakan dzurriyyahnya Nabi. Maka nyuwun sewu, pesannya Habib Lutfi kepada kita semuanya, hormatilah Habib bukan karena nasibnya, tapi karena nasabnya. Jangankan Habib, kiai itu loh nyuwun sewu, nasabe iso podo, nasibe beda. Nasabe beda, nasibe beda, utawa nasabe podo, nasibe beda. Kula kalih Gus Jarrah nasabe beda. Gus Jarrah saking Mbah Hadi, kula saking Kiai Muhammad Muradi. Nasabe beda, nasibe ya beda. Mulai pengajian amplope ya beda. Tapi ora kena ngiri. Soalnya napa? Kita hidup di atas bumi yang sama, tetapi di atas takdir yang berbeda. Betul? Gus Jarrah iso nyontoh ngaji kula, tapi ingat, strategi bisa di copy, rezeki nggak bisa di paste. Jenengan santai mawon, jangan pernah meragukan masa depanmu. Kenapa? Karena masa depan itu seperti sekumpulan tempe, artinya nggak ada yang tahu. Lemone sawak kok weteng kabeh to yo. Apa Kang? Empuk kabeh. Apa bojomu kok cerewet? Oh. Gus Jarrah mandap ajeng ngamanke amplop riyin jenenge. Aja nganti wis tipis lali. Shallu ala Nabi Muhammad. Ngopi dhisik. Ya Allah, saya pengajian 22 tahun baru di Tuban, cangkirnya paling kecil. Ya Allah. Kere. Yang penting rasa. Kita cium baunya sangit. Pak Wabub memang cangkirnya di Tuban kayak gini ya Pak Wabub ya. Dasar miskin. Shallu ala Nabi Muhammad. Gus Miftah itu harus ngopi karena saya nggak ngerokok. Kenapa saya suka ngopi? Karena hidup butuh inspirasi, bukan halusinasi. Maka mbak-mbak belajarlah dari kopi, tetap menjadi hitam dan pahit, tidak harus menjadi putih dan manis untuk dicintai. Ora kaya raimu. Aku nganti resom beda kiki rai apa papan karambol. Sama-sama penuh dengan bedak. Ingat mbak, cantik itu tidak harus putih, tapi harus cewek. Ya masuk lanang ayu cok. Shallu ala Nabi Muhammad. Makanya nyuwun sewu, kita beruntung kaya ning Tuban ada banyak Habib. Itu adalah cara Allah menjaga keberlangsungan ajaran Nabi melalui para dzurriyyahnya. Saya beruntung, saya dekat dengan gurunya Habib, mbahnya Habib, Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Dan saya merasakan betul bagaimana kemudian kedekatan dengan orang-orang soleh, apalagi dzurriyyahnya Nabi, itu banyak memberikan keberkatan kepada kita. Yang sering saya contohkan Bapak Ibu, saya kenal dengan Habib Lutfi menjadi murid beliau sejak tahun 2000. Tahun 99 saya masuk lokalisasi. Tahun 2000 saya kenal dengan guru saya Habib Lutfi. Luar biasanya adalah dari pertama kali saya sowan berjumpa dengan beliau,
ada satu kalimat yang sampai hari ini ketika berjumpa dengan saya pasti keluar dari lisannya Habib Lutfi. Apa? Setiap kali beliau memandang saya dari jauh, beliau selalu mengatakan, juragane teko. Padahal di saat beliau ngendikan juragane teko, saat itu saya miskin kuadrat, gak punya apa-apa. Walaupun sebenarnya mbah saya itu kaya 7 turunan. Persoalannya saya keturunan nomor 8. Wes hilang duitnya. Tapi apa? Saya meyakini bahwa kemudian kalimat yang keluar dari mulut lisannya orang soleh itu adalah doa. Maka Imam Asy-Syafi'i beliau memerintahkan kepada kita untuk senantiasa menjaga kecintaan kita kepada orang-orang soleh. Imam Syafi'i mengatakan, uhibbus sholihin, saya mencintai orang soleh. Walastu minhum, walaupun saya bukan merupakan bagian dari orang soleh. Makanya nyuwun sewu, kalau Anda merasa tidak soleh, cintailah orang soleh. Kalau Anda merasa salah, maka banyaklah bergaullah dengan orang soleh. Alaikum bimujalasatil ulama. Untuk apa tujuannya? La'alli an anala bihim syafa'ah, supaya saya mendapatkan pertolongan dan kebaikan dari orang soleh. Buktinya apa? Saya miskin dipanggil juragan sama Habib Lutfi sampai hari ini. Tahun 2006-2007, di saat saya diuji oleh Allah dengan kemiskinan dan kemelaratan. Saat itu Bapak Ibu, saya diuji, anak saya susunya habis, saya punya uang 50.000. Pilihannya 2. Uang ini untuk beli susu anak saya, atau saya sowan ke Pekalongan ngaji sama guru saya untuk salam tempel. Karena saya punya kebiasaan kalau ketemu kiai-kiai saya, guru-guru saya pasti punya salam tempel, walaupun apa adanya. Bahkan tidak jarang saya hutang untuk ketemu guru saya untuk salam tempel. Akhirnya saya bilang sama istri saya, Beb, loh, sorry ya, saya tipe suami yang setia. Karena saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya harus ngomong seperti itu? Karena direkam kamera. Konangan bojoku modar aku. Akhirnya apa? Saya bilang sama istri saya, sorry ya, uangnya jangan untuk beli susu anakmu. Terus kenapa, Bah? Saya mau ke Pekalongan, mau sowan Abah Lutfi. Akhirnya uang 50.000 tidak saya belikan susu, saya datang kepada guru saya untuk salam tempel guru saya. Akhirnya apa yang terjadi? Subhanallah, tiap malam saya rebutan susu sama anak saya. Untungnya saya orang yang ngalah, isinya untuk anak saya cukup kemasannya saja. Karena ibu-ibu harus paham, laki-laki itu seperti soda. Maksudnya apa? Kalau ketemu susu pasti gembira. Maka namanya soda gembira. Pertemuan antara soda dengan susu. Kenapa dikatakan dinamakan susu? Karena jumlahnya 2. Kalau 1 su. Kok kamu malu-malu lihat aku? Apakah kamu nafsu dengan aku? Sing paling nyantai pengajian ini simbai gitu, sing ngarepnya Allah lungguh ning ngarepe kiai tungkae slonjor gitu. Orang rumangsani tungkae meletek-meletek yuk. Napa Mbah? Asam urat. Ada yang punya penyakit asam urat? Saya kasih obatnya. Pulang silakan cari gula batu. Gulane diwenehke aseme, watune nggih nutuki urate. Dijamin Mbah remuk dengkulmu. Simbahe langsung siloset ngene iki. Biasa wae Mbah, biasa. Langsung simbahe iki guyu nutupi cangkem, izin aku. Saya pikir karena malu, ternyata pamer gelang emas.
Kemayu yuyu. Lambahe sing mburi kan mau dikempet ya tangane. Khawatir gelang karete ketok. Ini keberkahan. Kemudian yang kedua apa? Al-intima ilal ulama alladzina hum warasatul anbiya. Selain para habaib, kita punya guru. Guru kita siapa? Al ulama. Alladzina hum warasatul anbiya. Maka mohon maaf, rata-rata Pak, kiai-kiai itu walaupun bapaknya bukan kiai, tapi mbah-mbahnya biasanya ada benih kiai, ada bibit kiai. Pertanyaan sekarang begini, lah aku randuwe mbah kiai Gus, bagaimana dengan saya? Allah kasih kuasa kepada kita. Kalau kita bukan keturunan kiai, bagaimana kemudian kita bisa melahirkan anak turun kiai? Bisa Gus, bisa. Saya punya banyak teman, dia jadi orang hebat, padahal bapaknya bukan siapa-siapa. Justru saya sering mengatakan kepada para Gus, pada kiai-kiai muda yang mengandalkan bapaknya, kita diingatkan wasyarrul alamina daul humuli idza fa'akhirtahum dzakarul jududa. Generasi yang paling buruk itu siapa? Generasi yang dia mengatakan kalau ada orang hebat, sang orang ini akan mengatakan mbahku mbiyen luwih hebat tinimbang orang ini. Tapi anehnya ketika dia mengatakan bapakku lebih hebat daripada orang ini, dia bukan siapa-siapa. Kalau saya malu, mbahku orang hebat, padahal dikatakan apa? Laisal fata mayaqulu kana abi. Pemuda itu bukannya mengatakan ini loh bapak saya, innal fata mayaqulu ha anada. Tapi pemuda itu yang mengatakan ini loh saya, bukan ini loh bapak saya. Makanya saya itu malu kalau ditanya soal simbah. Sampai akhirnya para guru-guru saya mengatakan, sekali-kali mau omong ke ya ora apa-apa. Jangan sampai kemuliaan nasabmu dihina oleh orang-orang yang tidak tahu. Kamu dihinakan padahal mereka tidak tahu siapa mbahmu. Saya punya prinsip Bapak Ibu. Saya dulu mau dipek mantu sama kiai hebat. Saya bilang, saya tolak halus. Miftah, mau nggak jadi menantu saya? Saya mau bilang tidak, nggak enak. Saya bilang, mohon maaf Kiai, saya mau istikharah dulu. Makanya kalau anak-anak muda, kamu punya dua pilihan cewek yang kamu nikahi, tolong istikharah. Tapi pesan saya satu, sebelum istikharah, yakinkan dua-duanya mau sama kamu. Yang menjadi persoalan, mau istikharah ra ono sing gelem merongos kowe tak kandhani. Akhirnya kowe nangis, kupinang kau dengan bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kenapa? Karena aku sadar diri memilikimu hanyalah sebuah mimpi. Kok sampai cintamu ditolak? Pakai quote-nya Gus Miftah. Jika surat Yusufku tidak mampu meluluhkan hatimu, izinkan kulantunkan surat Yasin sebagai penutup kisah hidupmu. Toh, ganjel toh. Sallu ala Nabi Muhammad. Waktu itu saya bilang, Pak Kiai mohon maaf, saya tidak bisa menjadi anak menantu Anda. Loh, santri-santri kabeh pengen dadi mantuku kok kowe nolak ki ngopo? Saya jawab, justru karena Anda orang hebat, saya tidak mau menjadi menantu Anda. Lah ngopo alasanmu? Dadi mantune wong hebat ki ra enak. Kalau saya besok bisa jadi orang hebat, orang akan mengatakan lumrah Miftah itu hebat. Kenapa? Karena punya mertua hebat. Tapi kalau saya tidak bisa menjadi orang hebat, orang akan mengatakan gobloke Miftah, maratuane hebat kok mantune ra iso hebat. Maka saat itu saya berdoa, ya Allah, kula golek maratuwa sing biasa-biasa mawon, bila perlu gampang tak apusi. Amin. Sehingga ketika hari ini saya menjadi orang hebat, orang tidak akan mengatakan Miftah dompleng keramat gandul mertuanya. Cangkeme iki lho mereka. Kita cangkeme rondo kayak gitu. Kenapa? Kamu nafsu sama aku? Wis tuwa jilbabe pink, halah. Jadi Bapak Ibu, saya itu tidak asing dengan Jawa Timur karena mbah saya itu Ponorogo. Walaupun saya lahirnya di Sumatera. Puja Kesuma putra Jawa kelahiran Sumatera. Saya punya bapak namanya Muhammad Muradi. Bapak saya punya bapak namanya Muhammad Usman, punya bapak namanya Muhammad Boniran, punya bapak namanya Kiai Jalal Iman,
punya bapak namanya Kiai Karyonawi, punya ibu namanya Nyai Madarum, punya bapak namanya Kiai Ilyas, punya bapak namanya Muhammad Besari. Makamnya di Tegalsari, Ponorogo. Saya keturunan ke-9 dari Mbah Muhammad Besari. Muhammad Besari punya bapak namanya Kiai Anom Besari, makamnya di Caruban, Madiun. Anom Besari punya bapak namanya Abdul Mursad, makamnya di Kediri. Abdul Mursad punya bapak namanya Pangeran Demang II. Pangeran Demang II punya bapak namanya Pangeran Demang I. Pangeran Demang I punya bapak namanya Panembahan Wirasmoro, punya bapak namanya Susuhan Praworo, punya bapak namanya Sultan Trenggono, punya bapak namanya Raden Patah, punya bapak namanya Prabu Brawijoyo. Lah kenapa saya malu ngomong mbah saya? Mbah saya itu ampuh. Mbah saya Muhammad Besari punya anak 9, nomor 7 namanya Kiai Ilyas, satunya mbah saya punya adik namanya Hasan Besari. Hasan Besari punya murid hebat namanya Ronggo Warsito, punya murid hebat namanya Ontowiryo. Ontowiryo itu nama komplitnya siapa? Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Ontowiryo Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngalogo, Sayyidin Panotogomo, Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa, pahlawan Gua Selarong, Pangeran Diponegoro. Saya malu kalau ngomong mbah saya, kenapa? Mbahku murite kelase Ronggo Warsito, kelase Pangeran Diponegoro, Miftah kelase Begenggek PSK dan Lonte. Kan aku malu. Ya malu ya bangga sih. Karena banyak orang tidak bisa ngurusi Lonte, tapi Gus Miftah bisa ngurusi Lonte. Kalau bahasa Surabayanya Begenggek. Apa pekerjaannya? Dodol empal brewok. Toh ganjel toh. Apa leh? Oh kalau bahasa lainnya bukan empal brewok, bakul kroto. Apa itu kroto? Pakan manuk. Mila menggedalu ibu-ibu kondur ketemu suami di kamar, katakan dengan lemah lembut kalimatmu, Mas, krotone pun siap. Nah, maka kemudian apa? Hubungan antara murid dengan guru itu gak ada istilah mantan. Monggo Bu, katuran kondur. Lemu ngantuan. Ngising kok berjamaah. Kok panas ya? Aku nembe pengajian yang kini rano kipas angin nih. Sing gondrong sibuk meneh. Oh, nembung nembe teko. Ketoke ning Tuban ki ana kebiasaan. Lah butuh apa-apa kudu ngomong dhisik. Begitu datang kipas anginnya nggak ada colokannya. Oh ganjel toh. Allah. Rusak pemandangan. Raimu ya rusak kok. Yora cedak-cedak toh masuk angin. Anak buah Pak Wakil Bupati gitu aneh-aneh Mas. Cilikno cuk, ora gede-gede. Siapa namanya Mas? Rudi Gus. Oh Rudi. Jenggotmu kaya wedhus serut. Sallu ala Nabi Muhammad. Semoga Rudi mulai bojone meteng ya Rud ya. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, jenengan itu kudune beruntung tinggal di sebuah lingkungan di daerah Jawa Timur, khususnya Kabupaten Tuban, yang Allah anugerahkan wali. Makanya dulu pernah ada bahasa begini,
Tuba liman dakhala Tuban. Beruntunglah bagi orang yang pernah masuk kota Tuban. Ini mengingatkan kita apa? Bahwa membangun circle umat yang baik itu harus dimulai dari lingkungan yang baik. Makanya tugasnya Pak Wakil Bupati ini rada abot. Bagaimana kemudian menjaga Tuban dengan circle yang pernah ditinggalkan oleh Kanjeng Wali Sunan. Kita mau ziarah apa orang ini? Sunan Bonang. Kok guyung meragukan ngono to yo? Sing mburi kalau cengengesan ya, santet meteng lho. Ganjil meneh. Bila dukun mampu membunuh tanpa menyentuh, maka aku membuatmu rindu tanpa harus bertemu. Ngono Cah Hadro, cangkeme kudu lunyu. Men bojone ayu. Kowe urung dibojo to, Le? Wis. Urung dibojo? Santai. Nyamuk saja ditepuk pakai 12 telapak tangan. Masa cintamu bertepuk sebelah tangan? Guyune ngenyek banget. Hahaha. Dia menertawakan kejombloanmu tak kandani. Kamu katakan sama dia, sorry, saya jomblo bukan karena saya nggak laku, tapi karena memang nggak ada yang mau. Rawa boleh, aku mbiyen nyurah pacaran, nyatane bojoku yo ayu. Dulu saya banyak ditolak sama perempuan, tapi hari ini saya katakan, sorry, di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak mantan yang menyesali. Yeah. Jatuhno aku gelem. Telat yu. Lah Pak Wakil Bupati beda prinsipnya. Di balik kesuksesan seorang laki-laki ada doa dari seorang istri, betul? Itu artinya semakin banyak istri semakin banyak yang mendoakan. Cangkemmu rut gonjal-ganjil. Nah, maka kemudian apa? Tadi di Lamongan saya sampaikan bahwa risalah Muhammad rahmatan lil alamin dan li utami makarimal akhlak. Islam itu kan hadir dengan dua hal. Satu rahmat, dua akhlak. Rahmat dan akhlak ini harus terjaga. Dimulai dari apa? Dari circle kita, dari support system yang kita bangun, ekosistem yang kita bangun. Dan ini tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab pemerintah, bupati wakil bupati, tanggung jawab DPR dengan segala kewenangannya, tanggung jawab aparat pemerintah, dan tanggung jawab rakyat. Maka kalau kemudian dikatakan tegaknya sebuah peradaban daerah atau negara itu dengan 4 hal. Bil adillatil umaro, pemimpin sing apik sing adil. Bil ilmil ulama, dengan ilmunya ulama. Bisa khawatil aghnia, dengan dermawannya orang kaya. Bidu'ail fuqara, dengan doanya orang miskin. Artinya apa? Kalau ada ayat Quran yang bunyinya fastabiqul khairat, itu artinya apa? Berlomba-lomba dalam kebajikan itu bukan satu posisi diperebutkan oleh banyak orang, tetapi menjadi yang terbaik di posisi masing-masing. Contoh nih, di grup apa jenenge awakmu iki? Ar-Raudhah. Sesuk Gus Miftah mlebu surga dikawal karo Ar-Raudhah. Ning ya kuwi, ning surga Gus Miftah kelon karo bidadari, awakmu sholawatan tok. Lumayan loh, nyawang kiai kelon loh. Coba Ar-Raudhah itu ono tukang drame kayak Muhammad Dramudin, ono tukang kirbote, ono tukang kendangi. Tukang kendangi unine ra kepenak belas, entek edite. Yang namanya fastabiqul khairat,
Ya menjadi yang terbaik di posisi masing-masing. Drama yo ngedram sing apik. Keyboard yo ngibot sing apik, gitar yo gitar sing apik. Mbake nyanyi yo sing apik. Kamu tahu kenapa mbaknya suaranya bagus? Sing pinter bapak nih. Pas mbok nih meteng bapak nih sregep kirim mic. Solawatan gitu cah. Ganjel toh. Sehingga kemudian apa? Ketika menyadari posisi masing-masing, kita nggak usah rebutan. Yakin pun menjadi yang terbaik di posisi masing-masing. Kayak nyuwun saya nggih Pak Kiai, Pak Wahbu kula matur. Saya itu sering kritik Kiai NU niku ngeten. Kiai-kiai kita itu seringkali muncul hasud gara-gara apa? Gara-gara seringkali kita itu rebutan ikan yang sama di kolam yang sama. Sehingga munculnya apa? Hasud. Makanya dulu guru kita Habib Lutfi, pertama kali saya masuk kamar beliau tahun 2000 sekian. Beliau duduk seperti ini, saya duduk di bawah, saya pijiti kaki beliau. Beliau ngendikan ngeten waktu itu. Le, kowe tak kandhani ya Le ya. Wonten dawuh, Bah. Kowe aja kaget, sok bakal nemoni zaman di mana hasute kiai luwih gede tinimbang hasute santri. Waktu itu saya mikir, iki maksudnya apa? Mosok kiai kok hasut? Dan ternyata saya betul-betul mendapatkan zaman itu. 2018 nama Gus Miftah viral gara-gara pengajian di klub malam dan di lokalisasi. Orang kontroversi, ada yang mendukung, ada yang memaki, ada yang mensupport, ada yang membuli, bahkan saya dikatakan menjual agama. Wes berlangsung, saya dimasukkan ke grup-grup para Gus yang mulia. Selamat datang Gus Miftah di WA grup para Gus. Sebulan saya di WA grup para Gus, dikeluarkan dari grup. Miftah tidak pantas berada di grup ini. Ditokke aku. 2019 Allah kembali takdirkan nama Miftah super viral. Deddy Corbuzier masuk Islam. Saya kembali dimasukkan ke dalam grup. Selamat datang kembali Gus Miftah di grup para Gus. Langsung saya komentar cuman sekali. Mohon maaf, saya tidak pantas berada di grup ini. Izin saya meninggalkan grup. Modar kowe aku. Maka ingat, jika ada orang lain menertawakan kegagalanmu, maka tertawakanlah mereka dengan kesuksesanmu. Mana nih? Rasa cilik hati nih. Tahun 2021 nama Gus Miftah kembali viral. Ceramah di gereja Jakarta Utara. Dibully habis-habisan. Miftah kafir. Takoni wartawan, gimana Gus? Ora apa-apa, sahadat meneh. Repot amat. Diajar. Lucunya kemudian apa? Justru hasud itu munculnya bukan dari siapa-siapa, sesama kiai. Maka kemudian kita diingatkan oleh Muhammad As-Sonhaji di dalam kitab Jurumiyah. Fa'ammad dhammatu fatakunu alamatan lirrofi. Kalau umat itu pengen rofa, pengen luhur, pengen derajatnya tinggi, gampang. Domah. Domah itu apa? Kempel. Kempel itu apa? Bersatu. Kita itu kan aku rangane ra umum ngoten. Kudune ngoten iki lho. Berbeda-beda warna pilihan jilbab, berbeda-beda pakaian, tapi tetap mau duduk di tempat yang sama, tanpa harus mengatakan jilbabku merah paling baik, tanpa harus mengatakan jilbabku pink, kayak paling menjijikkan. Wes tua jilbabnya pink. Kan mataku terganggu. Jangan-jangan saya pakai ya pink. Justru keindahan itu berangkat dari sesuatu yang berbeda. Bukankah kita diajarkan dengan warna pelangi? Kenapa pelangi itu bisa menjadi indah? Karena berangkat dari warna yang berbeda. Merah, kuning, hijau di langit yang biru. Anda tahu siapakah yang melukis pelangi? Yang melukis pelangi namanya Agung. Pelukismu Agung. Indah. Coba contoh lain umpamanya. Bapak Ibu tahu kenapa sambal itu rasanya nikmat?
karena berangkat dari bahan baku yang berbeda, ditumbuk di tempat yang sama. Sing jenenge sambel niku napa, Bu? Ana lomboke, brambange, bawange, trasine, uyahe, micine. Ditumbuk di tempat yang sama. Cabe tetap menjadi cabe, garam tetap menjadi garam, rasanya tetap asin. Brambang tetap menjadi brambang, tanpa kemudian harus menonjolkan diri. Mereka bertemu di tempat yang sama, maka menghasilkan bau yang sedap, rasa yang nikmat. Coba menawi sambal niki sombong. Cabe mengatakan sambal iki enak mergo aku lomboke. Wis saiki mangan sambel jajalan lomboke dhisik, bare ngletus brambange, bare bawange, uyahe, terakhir trasine, bengoren cangkemmu. Ayo nggih napa mboten? Padha. Seharusnya awake iki ora perlu hasud Mas Rudi. Biasa-biasa mawon. Lho padha-padha gondronge, ya rezekine beda. Ya beda. Jangan samakan aku dengan Rudi. Kamu harus tahu itu, Rudi. Ganteng di? Ya ganteng raiku. Padahal rai ini Rudi. Rudi followernya 3, aku 2 juta. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, fastabiqul khairat, menjadi yang terbaik di posisi masing-masing. Pengen membangun Tuban, podo. Itulah alasan kenapa Nabi Muhammad itu bisa dilihat dari semua sisi. Pengen jenengan dadi wong sugih, silakan dilihat bagaimana akhlak Nabi ketika menjadi orang kaya. Jenengan wong miskin, lihat akhlak Nabi ketika beliau miskin. Bagaimana kemudian beliau menjaga akhlaknya ketika menjadi orang miskin. 3 hari 3 malam gak makan, gak berani sambat, gak berani ngomong dengan siapapun. Posisimu sebagai rakyat, contoh akhlaknya Nabi ketika menjadi rakyat. Posisimu sebagai pejabat seperti Pak Wakil Bupati, contoh kepemimpinan ala Nabi, selamat. Makanya nyuwun sewu, tadi di Lamongan saya bilang, ono satu doa yang menurut saya itu lucu dan kenapa dibaca oleh Nabi. Mau Bapak Ibu saya kasih doanya Nabi, dibaca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsurni ma'azumrotil masakin. Ya Allah Gusti, saya minta kepada Engkau, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin. Lah wong plandiret ora usah ndonga njaluk miskin, wong rong ndonga wis mandi. Ora usah njaluk kere, urung donga wis kere. Contone Rudi. Endi wonge mau? Pak Bu, napa Nabi Muhammad itu ndonga njaluk kere? Soalnya Kanjeng Nabi niku sugih. Lagian kalau seumur hidup Kanjeng Nabi itu sugih terus, Kanjeng Nabi khawatir umat nganggep bahwa sugih itu menjadi wajib. Mila Kanjeng Nabi ana kerene barang. Mila lak kula takoni, Gus, napa kiai niku kudu dicontoh? Ora. Tugase kiai niku mboten dicontoh, tapi tugase kiai ngajak umat nyontoh Kanjeng Nabi. Soalnya contoh sing paling komplit namung Kanjeng Nabi. Ya selawatan dhisik, ben seneng karo Kanjeng Nabi. Kerja ora mung turu wae. Sangoni rong nih. Sangoni rong. Padha. Ayo selawatan dhisik yo. Rud, kowe njaluk lagu apa? Olah Rudi iki lagune sing pas stasiun balapan. Neng stasiun balapan kota Solo sing dadi kenangan kowe kaya asu kae lho. Iki nguyuh meneh.
nguyok wong loro bareng arep cewek-cewokan bocah loro iki. Shallu ala Nabi Muhammad. Aku pengen nyanyi lagu Joko Tingkir tapi siire tak ganti merah putih. Tapi aja dangdut banget, iso ora? Aja nggo hadrong banjari. Ku meneng cah hadrong meneng ora payu tanganmu. Sing kae sing drum. Playernya aja dangdutan aja kaya orgenan. Iso apa ora apa diwalik? Aku nyekel player kowe ngaji ning kene. Aku kan acara ning alun-alun Tuban kapan ya Pak Wagub ya? Tanggal 11 ya? Tanggal 11. Apa? Gandeng awakmu. Alah ya ora payu. Santai le. Kalau jodoh kamu dengan mbaknya tidak akan kemana ya. Pasti ketemu. Ketemunya di mana? Di pelaminan. Sebagai apa? Sebagai tamu. Ganjel tau. Shallu ala Nabi Muhammad. Ayo melodi kayak gendang kayak drum. Tapi ojo kaya dangdutan ojo orgen melodine wele. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Playernya rong meneng dhisik. Playernya rong ketemu kuwi lho. Ketemu rong le. Kowe lak rasa kowe ngerti kuncine bojo galak apa ora? G, salah. Bojo galak iki kuncine ora G, sabar lan tawakal. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Bi ahlil badri ya Allah. Joko Tingkir minumnya kopi. Kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawasana bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Bi ahlil badri ya Allah. Jalan-jalan di pedesaan, desa aman bersih terjaga. Sucikan hati, tetapkan iman. Merah putih melekat di dada. Merah putih melekat di dada. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah
demi keutuhan NKRI, demi keutuhan NKRI. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawassalan bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli jahidillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Saiki kendange tok. Kowe meneng wae ngopo kowe? Sing liya meneng wae. Saiki kendange tok. Ayo tabun, ndang. Entek dikte, entek dikte. Landi Rejo ngundang Gus Miftah, si Rudi lumayan gagah. Ono gajah atus ning belik, najan gagah manuke cilik. Najan gagah manuke cilik. Saiki mas-mase meneng sing selawat ibu-ibu bapak-bapak. Ya. Kowe biasa wae. Aku pengen krungu suarane wong kene, oke? Oke. Minum kopi rasanya nikmat. Endang. Malah domblong. Apa Kang? Buka kacamata nih. Lanang ganjen. Sorry ya, mataku terlalu indah untuk kamu nikmati. Aku buka kacamata rondo pingsan tak kandani. Anak bapak wabub lho, tenan iki lho. Minum kopi rasanya nikmat, makan gorengan di tengah desa, mari ngaji dan bersolawat dari Tuban untuk Indonesia, dari Tuban solawat sing banter. Salatullah salam salatullah salamullah ala yasin
ngaji. Tepuk tangan kaya apa wae. Apa arti tepuk tangan tanpa saweran? Ya Allah, gila buka kok cilik mentorut, Rut. Yo ora iso disedot Rut, goblok Rut iki. Degan siji sedotane 10. Semoga Rudi panjang umur. Artinya wong sak donya mati, Rudi urip dhewe. Amin. Ora metu Rut. Cangkemmu. Ya Allah, alhamdulillah. Pak Wakil Bupati, Kanjeng Nabi niku lahir kabeh wong seneng, termasuk Abu Lahab. Mila pengajian Maulid Nabi ki siji, kudu kanthi ati sing seneng. Abu Lahab niku kafir, dinas dalam Al-Qur'an neraka, tapi ben dina Senin siksa kubure dikurangi karo Gusti Allah. Soalnya apa? Pas dina Senin lahir Kanjeng Nabi, Abu Lahab seneng, budake dimerdekake. Niku mawon siksane dikurangi karo Gusti Allah. Mila lah ana bunyai ibune Kiai Mas Subadar Pasuruan niku tau dawuh ngeten, lah ana pengajian Maulid kuwi lak gawe suguhan sing apik-apik. Soale napa? Slametan sing dislameti menungso paling apik. Ora kaya ning Tuban, cangkire cilik, adem sangit. Rut. Loh, kok ilang bisa ya? Rudi mutung. Aja mutungan, Rut. Kowe ngopo meneh? Iki sedotan apa selang cangkemmu, Rut? Kita doakan Mas Rudi masuk surga pertama kali. Insya Allah berangkat setelah pengajian. Supaya niki rahmat dan akhlak yang dibawa oleh Kanjeng Nabi bisa terpelihara, support sistemnya ini, nyuwun sewu, ekosistemnya ini harus dibuat. Mila mumpung niki bulan hari santri, kalau ini 22 Oktober, saya kembali mengingatkan. Soalnya wow, Gus Jaroki WA aku loh, bah daerah pengajian niku kata santri ini Mbah Diri Lembuyangan Al Mujadah. Niki kula nyuwun sewu. Negara ini negara yang sangat mencintai pesantren dan santri. Buktinya apa? Dengan ditetapkannya tanggal 22 Oktober sebagai hari santri. Awalnya mau ditetapkan tanggal 1 Muharram, tapi PBNU tidak berkenan. Kemudian ditetapkan tanggal 22 Oktober terkait dengan resolusi jihad Mbah Hasyim Asy'ari. Banyak pihak yang tidak setuju dengan alasan apa? Akan membuat kecemburuan bagi status-status yang lain. Khawatir kalau ada hari santri besok akan ada hari kiai, hari bunyai dan lain sebagainya. Kulo angsal cerita niki saking Pak Kiai Said yang 2 minggu lalu tindak teng pondok kulo. Kebetulan Pak Kiai Said agil surat kalih kulo niku sama-sama prof. Pak Kiai Said profesor, Gus Miftah provokator. Dijawab oleh Pak Kiai Said, orang Indonesia itu sudah terbiasa dengan perbedaan. Buktinya apa? Ono hari ibu, bapak yora tahu protes minta hari bapak. Ono hari Kartini, ora ono hari Kartono. Ono ibu Pertiwi nggak ada bapak Pertowo. Ngono Pak Polisi, ada Pak Dan Ramil. Pak Dan Ramil, orang dolanan HP wae, Mil. Wah, apa ini kerasa dolanan HP wae. Nuwun Pak tentara ngaji, polisi ngaji. Kula takoni sing hebat pundi Gus? Polisi, TNI apa Banser? Tak jawab Banser. Soalnya apa? TNI Polri oke SK-ne mlebu bank tinggi utang, Banser SK-ne ra ono sing mlebu bank.
Soalnya apa? Banser SK-ne ora payu. Ora polisi tentara oke mlebu utang nggih, mlebu bank nggih utang. Ora apa-apa Pak Kapolsek, Pak Wahyu, Pak Dan Ramil. Pangkate cilik ora apa-apa, sing penting selamat daripada jenderal dipecat. Sing ngomong Sambo ki sapa to? Sing jelas teng Indonesia niku sing masalahe pun rampung Lesti. Sing ngurung rampung Ferdi karo Teddy. Mila mbak-mbak iki bener, sing lemu iki bener. Kasusnya Lesti mengajarkan kepada kita bahwa perempuan itu harus gemuk, jangan terlalu kurus, gampang dibanting. Lak lemu lak sing ganjel ta. Ini. Nah, artinya apa? Ini tantangan. Bagaimana ke depan Pak Bupati, Wakil Bupati dan semua yang ada di Tuban menjadikan Tuban ini kampung santri untuk menjaga kelestarian ajaran Kanjeng Nabi. Bu, pengen boten anaknya jadi santri. Dulu orang itu menyepelekan Pak Polisi. Ah santri ini duwe apa? Santri modale mong sarung. Jangan lihat sarungnya tapi lihat ilmunya goblok. Isinya. Ilmunya. Kok malah isine sarung. Lah kayak Rudi ki sarungnya mau gajah duduk dibuka sarungnya muncul belalainya. Lu jangan kayak gejarah santri ini nyatane orang perlu di pekerjaan ya urip. Kalau Anda mengatakan santri iso dadi apa Anda niku salah. Santri iso dadi Kapolri. Saya dulu pernah datang ke pondok saya Pak Jenderal Badrodin Haiti. Santri iso dadi Panglima TNI. Saya dulu punya teman Gatot Nurmantio. Santri iso dadi Presiden Gus Dur. Santri iso dadi Wakil Presiden Kiai Ma'ruf. Santri iso dadi Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Santri bisa jadi Wakil Gubernur Gus Yasin Jawa Tengah. Santri iso dadi Kiai viral. Siapa? Terima kasih, terima kasih. Aja nyepeleke santri yuk padake. Apa mana santri NU? Mulih mondok iso dadi apa Gus? Jajal saiki deloken. Sarjana hukum mulih ning Plandirjo. Meh ngukumi apa? Ayo. Ayo. Nggih mboten Dan, arep ngukumi apa ning kene? Paling sarjana hukum malah mau ngarit. Santriku lulusan teknologi nuklir UGM. Pekerjaannya apa saiki? Tukang gawe mercon. Lamun gawe mercon santrine go jaroe pinter. Traweh Allah. Dor niku biasa. Mercon yo banter kok. Sak kampung kali bojo kula niku ana kampus jenenge UPN. Niku terkenal Fakultas Geologi Pertambangan. Tangga kula niku kuliah teng geologi. Kudune kerjane tambang batu bara, tambang minyak, tambang nopo. Ternyata pekerjaane nopo? Tambang pasir mending, Bro. Tukang kuras WC tak kandhani. Sampai motornya ditulisi quote-nya Gus Miftah, silitmu adalah rezekiku. Jajalah awakmu ki santri, metu sangka Al Mujahadah, lulusan langitan umpamane, metu sangka pondok, mangan. Delala wancine khotbah Jumat khotib ora teko, iso dadi badal khotib. Orang duwe duit blas, orang duwe beras, delala tanggane mati, mangan. NU dilawan nganti Rudi rapane kaya takir tak kandhani rupane.
Santri niku napa? Salikun ilal akhirah. Santri itu senantiasa jalannya menuju akhirat. Fokusnya, orientasinya kepada akhirat. Bagaimana dengan dunianya Gus? Santai mawon, Kanjeng Nabi wis janji. Man aslaha akhiratahu fa aslahallahu dunyahu. Barang siapa membaikkan akhiratnya, maka Allah akan membaikkan dunianya. Salikun ilal akhirah, santri ese. Lawang niku wis mentengke akhirat, donya melu. Tawene contoh, Pak Gus Jarot ngerti nih. Kula diundang pejabat pengusaha teng Jakarta. Cerita niki disampaikan Gus Kausar kepada Mbah Yaidah. Pripun Mbah, model dai kaya Gus Miftah niku pripun? Jadi ceritanya ngeten. Kula diundang pengusaha teng Jakarta kalih penyanyi dangdut. Penyanyi dangdut nyanyi 5 lagu, kula kon ngaji sak jam. Rampung acara, sami-sami nompo amplop. Penyanyi dangdut diamplopi 150 juta. Gus Miftah sing ngaji disangoni 75 juta. Kula balekke amplope. Pak pengusaha kula balekke. Lah napa, Gus? Jenengan ki lucu. Lucu pripun? Penyanyi dangdut mong nyanyi 5 lagu. Buka didik jas. Mok sangoni 150 juta. Kiai mau undang kon ngaji nggih pencitraanmu mok sangoni separone 75 juta. PN aku ora butuh duitmu. Lah napa Gus? Kalau begini cara Anda menghargai penyanyi dangdut dan kiai, selamanya anak Indonesia tidak mau jadi kiai, tapi cita-citanya pengen jadi artis dangdut. Lah kula disidang oleh kiai-kiai. Bener Gus, bener. Alasanmu apa? Ra'aitu ahakul hak hakul muallim. Hak yang paling hak itu haknya guru. Jangan sampai kemudian santri itu kehilangan asa. Bukankah kemudian lakot kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, burine nopo? Limang kana yarjullah wal yaumal akhir. Di situ limang kana yarjullah, maka disebutkan ar-raja ausa'u minal khauf. Harapan itu lebih luas dibandingkan rasa takut. Lah, dakwah itu harus memberikan harapan. Sehingga kemudian apa? Dengan sikap saya hari ini, para santri itu duwe asa bahwa ternyata santri dadi kiai iso keren. Ternyata kiai iso dibayar larang. Kula wingi ngaji 11 Oktober di hadapan Presiden Jokowi, acara Investor Daily Summit 2022.